Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Kita ketemu di SMA PGRI Luliang dalam pembelajaran daring oleh Bapak yang bernama Suherli. Mata pelajarannya PPKN di kelas 12. Selamat ya. Anda sekarang sudah duduk di kelas 12 SMA PGRI Luliang. Ini berarti Anda tinggal 1 tahun lagi belajar di jenjang SMA. Tetap jaga kesehatan meskipun di masa pandemi atau COVID-19. Serta sebentar lagi Anda akan menyelesaikan proses pendidikan di jenjang pendidikan menengah, yaitu di SMA PGRI Luliang. Hal tersebut bisa terwujud tentu saja bergantung pada usaha Anda dalam mengatasi berbagai tantangan dan rintangan yang akan Anda hadapi di kelas 12. Oleh karena itu, Anda harus meningkatkan kuantitas dan kualitas belajar, serta jangan lupa senantiasa berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan sungguh-sungguh setiap akan memulai dan mengakhiri aktivitas sehari-hari, termasuk kegiatan pembelajaran PPKN di kelas 12 ini. Pada bab ini, Anda akan diajak untuk menganalisis kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Di akhir pembelajaran pada bab ini, diharapkan Anda menjadi warga negara yang selalu menyeimbangkan hak dan kewajiban. Dengan kata lain, Anda menjadi warga negara yang selalu mendahulukan kewajiban daripada hak. Anda baru menuntut hak setelah kewajiban dilakukan. Mari kita perkenalan kembali, yaitu di SMA PGRI Luliang. Bapak bernama Suherli. Mata pelajaran yang Bapak akan sampaikan PPKN yaitu di kelas 12. Bab 1, kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban dalam perspektif Pancasila. Kompetensi inti sering disingkat KI. Pertama, menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, damai, santun, responsif, dan proaktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Ketiga, memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab, fenomena, dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minat untuk memecahkan masalah. Keempat, mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, serta bertindak secara efektif dan kreatif dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Jangan lupa menggunakan 5M. Pakai masker, sering mencuci tangan pakai sabun di air mengalir, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mobilisasi umum. Kompetensi dasar sering disingkat KD. Menghargai perbedaan sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dalam rangka menghormati hak asasi manusia. Bersikap responsif dan proaktif terhadap pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menganalisis nilai Pancasila terkait dalam kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menyaji hasil analisis nilai-nilai Pancasila terkait dengan kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Materi pembelajaran pada bab 1 sebagai berikut. 1.
Makna hak dan kewajiban warga negara. Kedua, substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. A. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar Pancasila. B. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental Pancasila. C. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praksis Pancasila. Kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. A. Penyebab terjadi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. B. Kasus pelanggaran hak warga negara. C. Kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga. A. Upaya pemerintah dalam penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. B. Membangun partisipasi masyarakat dalam pencegahan terjadinya pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Makna hak dan kewajiban warga negara. Makna hak. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia. Karena itu, hak asasi manusia itu berbeda dari pengertian hak warga negara. Hak warga negara Indonesia meliputi hak konstitusional dan hak hukum. Hak konstitusional adalah hak-hak yang dijamin di dalam dan oleh UUD NRI tahun 1945 atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sedangkan hak-hak hukum timbul berdasarkan jaminan undang-undang dan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Makna kewajiban. Kewajiban asasi merupakan kewajiban dasar setiap orang. Dengan kata lain, kewajiban asasi terlepas dari status kewarganegaraan yang dimiliki oleh orang tersebut. Sementara itu, kewajiban warga negara dibatasi oleh status kewarganegaraan seseorang. Akan tetapi, konsep kewajiban warga negara memiliki cakupan yang lebih luas karena meliputi pula kewajiban asasi. Misalnya di Indonesia, menghormati hak hidup merupakan kewajiban setiap orang, terlepas apakah ia warga negara Indonesia atau bukan. Adapun kewajiban bela negara hanya merupakan kewajiban warga negara Indonesia. Sementara warga negara asing tidak dikenakan kewajiban tersebut. Substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. A. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar Pancasila. B. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental Pancasila. C. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praksis Pancasila. Kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. A. Penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. B. Kasus pelanggaran hak warga negara. C. Kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Penanganan pelanggaran hak dalam pengingkaran kewajiban warga. A. Upaya pemerintah dalam penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. B. Membangun partisipasi masyarakat dalam pencegahan terjadinya pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Tugas mandiri 1.1. 1. Bacalah buku atau sumber lain yang ada kaitannya dengan materi pembelajaran pada bab ini. Kemudian coba identifikasi 3 pengertian hak dan kewajiban warga negara menurut para pakar atau ahli. Tuliskan hasil identifikasi Anda dalam tabel di bawah ini. Nomor 1, 2, 3. Nama ahli silakan sebutkan siapa saja. Pengertian hak dan kewajiban warga negara silakan. Ada 3 ahli atau 3 pakar. Kedua, berdasarkan pendapat-pendapat para pakar yang Anda temukan, coba Anda analisis persamaan dan perbedaannya. Ketiga, coba Anda rumuskan makna hak dan kewajiban warga negara berdasarkan pendapat sendiri. Ada gambar, ini sumbernya dari www.dpr.id. Gambar 1.1, musyawarah mufakat menjadi salah satu kewajiban warga negara dalam mengambil keputusan. Substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Pancasila merupakan ideologi yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Pancasila sangat menghormati hak dan kewajiban setiap warga negara. Bagaimana Pancasila mengatur hak dan kewajiban setiap warga negara? Pancasila menjamin hak asasi manusia melalui nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nilai-nilai Pancasila dapat dikategorikan menjadi 3, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Ketiga nilai tersebut